Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Ahmad Fajari, NPM A1L0191031 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau memberitahu 10 perbedaan antara bimbingan kelompok topik bebas, bimbingan kelompok topik tugas, dan konseling kelompok. Yang pertama yaitu tujuan yang dicapai. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok tugas, tujuan yang ingin dicapai yaitu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas. Untuk bimbingan kelompok topik tugas yaitu pengembangan pribadi, pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Sementara di konseling kelompok, tujuan yang dicapai yang pertama yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kedua yaitu jumlah anggota kelompok. Di dalam bimbingan kelompok topik bebas, anggota kelompok tidak dibatasi, bisa sampai 50 sampai 80 orang. Sementara di dalam kegiatan bimbingan kelompok topik tugas itu dibatasi antara 10 sampai 15 orang. Sedangkan di konseling kelompok itu dibatasi sampai sekitar 10 orang saja. Yang ketiga yaitu kondisi dan karakteristik anggota. Di dalam bimbingan kelompok topik bebas, anggota relatif homogen, sementara di dalam bimbingan kelompok topik tugas dan konseling kelompok, anggota kelompok homogen atau sama. Yang keempat yaitu perbedaannya yaitu format kegiatan. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok topik bebas, format kegiatannya klasikal atau lebih luas. Sementara di dalam kegiatan bimbingan kelompok topik tugas itu format kegiatannya yaitu kelompok kecil. Sedangkan di dalam kegiatan konseling kelompok itu sama, formatnya yaitu kelompok kecil. Yang kelima, perbedaan yang kelima yaitu peranan anggota kelompok. Di dalam bimbingan kelompok topik bebas, peran anggota kelompok menerima informasi untuk kegunaan tertentu. Sementara di dalam bimbingan kelompok topik tugas, di mana peranan anggota kelompok aktif membahas permasalahan atau topik umum tertentu yang hasil pembahasan itu berguna untuk para anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, menyumbang bagi pembahasan masalah, menyerap berbagai informasi untuk diri sendiri. Sementara di dalam kegiatan konseling kelompok, peranan anggota kelompok yaitu aktif membahas permasalahan tertentu, masalah pribadi dalam membantu memecahkan masalah kawan sekelompok atau anggota kelompok. Di mana anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, menyumbang bagi pemecahan masalah pribadi kawan sekelompok atau anggota kelompok. Yang ketiga, menyerap berbagai informasi, saran, dan berbagai alternatif untuk memecahkan masalah sendiri. Perbedaan yang keenam yaitu suasana interaksi. Di dalam bimbingan kelompok topik bebas itu suasananya dialog terbatas atau dangkal. Sementara di dalam topik tugas di bimbingan kelompok itu interaksi multi arah dan mendalam dengan melibatkan aspek-aspek kognitif. Sementara di dalam konseling kelompok, suasana interaksi multi arah, mendalam dan tuntas dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Yang ketujuh, sifat isi pembicaraan. Di dalam bimbingan kelompok topik bebas itu sifatnya umum.
Sedangkan di dalam bimbingan kelompok topik tugas juga sifatnya umum, sementara di konseling kelompok itu sifat isi pembicaraannya itu pribadi dan rahasia. Yang ke-8, perbedaan yang ke-8 yaitu lama proses kegiatan. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok topik bebas, kegiatan berakhir apabila informasi telah disampaikan. Sedangkan di dalam kegiatan bimbingan kelompok topik tugas, kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat perubahan dan pendalaman masalah atau topik. Sementara di dalam kegiatan konseling kelompok, kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat pendalaman dan penuntasan pemecahan masalah. Perbedaan yang ke-9 yaitu evaluasi. Di dalam bimbingan kelompok topik tugas dapat tanpa dilakukannya evaluasi. Sementara di dalam kegiatan bimbingan kelompok topik tugas yaitu evaluasi dilakukan, evaluasi proses yaitu keterlibatan anggota, evaluasi isi kedalaman pembahasan, evaluasi dampak pemahaman dan dampak kegiatan terhadap anggota kelompok. Sementara di dalam kegiatan konseling kelompok, evaluasi dapat dilakukan yaitu evaluasi proses keterlibatan anggota kelompok, evaluasi isi kedalaman dan ketuntasan permasalahan. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak, sejauh mana anggota kelompok yang bermasalah pribadinya dibahas merasa mendapatkan alternatif pemecahan masalahnya. Perbedaan yang ke-10 yaitu pelaksana. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok topik bebas, pelaksananya bisa guru pembimbing atau narasumber lain. Sementara dalam bimbingan kelompok topik tugas, pelaksananya yaitu konselor. Dan demikian juga di dalam kegiatan konseling kelompok, pelaksananya yaitu konselor. Mungkin itu perbedaan yang terdapat pada bimbingan kelompok topik bebas, bimbingan kelompok topik tugas, dan konseling kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.